Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah amma ba'du. Anak-anakku sekalian, ayah dan bunda yang berbahagia, marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji serta rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masih ingatkah satu lagu yang sering dibacakan atau dilagukan kita sama-sama di sekolah, yakni Ribuan Balasan. Judul aslinya Ribuan Alasan dari Zaskia Gotik. Ribuan balasan bagi orang yang beriman, tetap menjalankan ibadah Ramadan. Ribuan balasan bagi orang yang beriman, tetap menjalankan ibadah Ramadan. 10 pertama Allah beri rahmat, 10 kedua berikan ampunan, 10 ketiga Allah membebaskan dari api neraka. 10 pertama Allah beri rahmat, 10 kedua berikan ampunan, 10 ketiga Allah membebaskan dari api neraka. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini kita sedang berada di sepertiga yang kedua, yakni tangga ampunan Allah. Mudah-mudahan ampunan Allah menyertai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dalam oase Ramadan kali ini kita akan membicarakan sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat bermakna. Apakah itu? Yakni sajadah Ramadan. Sajadah Ramadan. Sajadah itu maknanya sabar jalani ibadah. Sabar jalani ibadah. Mengapa harus sabar dalam menjalankan ibadah? Yang namanya ibadah pasti di kanan dan kirinya ada onak dan duri, di depan dan belakangnya ada yang menghalangi, di atas dan di bawahnya ada benteng yang tinggi. Karena ibadah merupakan salah satu cara, salah satu upaya, salah satu bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu ada 3 tingkatannya. Yang pertama, ibadah am. Jadi ibadah am itu ibadah yang umum. Ibadah yang biasa dilakukan oleh orang banyak. Karena keumumannya itu, sehingga ibadah ini menjadi lumrah, menjadi wajar bahkan biasa. Ibadah yang am ini ibadah yang tanpa memperdulikan wudunya benar atau tidak,
Sholatnya khusyuk atau tidak? Bacaan Al-Qur'annya tartil atau tidak? Zakatnya, kehati-hatiannya tidak diperhitungkan. Nah itu jadi ibadah yang am ini hanya sekedar ibadah, gugur kewajiban. Itu pertama. Kemudian yang kedua, ibadah ini adalah ibadah abidin. Ibadahnya para hamba. Ibadahnya para hamba ini, kalau tadi itu ibadah am, identik dengan ibadah tujar, ibadah umum, ibadah para pedagang, yang kalau sekiranya ibadah itu ada manfaat dan hasilnya, maka dia lakukan. Itu ibadah am. Yang kedua ini ibadah abid. Ibadahnya para hamba. Yakni sebagai bentuk pengabdian, penghambaan. Karena memang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak semata-mata kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku, kata Allah. Ini di sana itu tafsirannya kuntu kanzan mahfiyan in khalaqati fa khalaqatil khalqa fabi arifun. Jadi ibadah abidin, ibadahnya para hamba. Yang ketiga, ibadah arifin. Ibadah level 3 ini adalah bentuk rasa syukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikannya. Nah, makanya sajadah ini sabar jalani ibadah. Ayo, kita berada di kelompok yang mana? Kelompok ke-1, kedua, atau ketiga? Jadi ibadah itu kan baik di saat orang banyak atau di dalam kesunyian. Itu bentuk ibadah. Jadi apakah dia tanpa dilihat oleh orang dia bisa melakukannya atau harus dilihat oleh orang? Itu menandakan, menyirikan bahwa level ibadahnya seperti apa. Nah, makanya kita memohon kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalani ibadah. Ibadah sholat, memohon kesabaran. Karena sholat itu males sekali ketika dibangunkan subuh, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, as-salatu khairum minan naum. Susah sekali. Sholat lebih baik daripada tidur. Kemudian saat mereka diberikan keberlimpahan rizki, kelebihan karunia, apakah bisa sabar mengeluarkan hartanya, mengeluarkan rizkinya yang Allah perintahkan untuk berzakat, berinfak, bersedekah, memberikan wakaf? Apakah mampu bersabar? Kemudian saat Ramadan tiba, Allah perintahkan ibadah saum.
menahan lapar dan haus, serta menahan telinga, mata, dan hati kita untuk tidak melakukan dosa yang mencederai, merusak ibadah saum kita. Apakah kita bersabar? Membaca Al-Quran, kita seringnya tergesa-gesa dan tidak dimaknai. Apakah kita mampu bersabar? Membacanya secara tartil dan membacanya dengan tahsin, sehingga yang mendengarkan sejuk, adem, bisa memberi kenyamanan terhadap diri dan lingkungan sekitar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan sabar jalani ibadah sehingga menjadikan satu kunci, satu perantara bagaimana kita bisa memulai, melaksanakan, sampai di penghujungnya, akhir dari setiap ibadah yang kita kerjakan adalah akhlakul karimah. Akhlakul karimah yang baik, seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah, mudah-mudahan kita semua dibimbing oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah, diberikan karunia, kesabaran di dalam menjalani ibadah. Hidup ini adalah ibadah, maka menjalani kehidupan berarti menjalani ibadah. Insya Allah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.